Masih di break time karena setiap komunitas punya cerita. Nah, tadi kita sudah lihat ada tayangan trik-trik dari bermain skateboard ya. Dan kali ini Mas Aldias dan Mas Kevin akan langsung mencontohkan gimana caranya untuk belajar skateboard. Oke Mas, ini siapa dulu nih yang mau contoh ini? Saya nggak apa-apa. Oke, boleh. Coba yang dari paling basic ya. Maksudnya dari orang yang belum bisa banget. Ya. Ini apa sih yang perlu dipelajari pertama kali? Yang perlu dipelajari itu mempelajari ininya dulu. Ada tail, ada nose, atau ada depan, ada belakang. Jadi, oh iya. Tapi kalau orang biasa tuh nggak ngerti ya mana depan mana belakang ya. Harus tahu depan belakangnya mana dulu. Lalu kita harus tahu stance atau kaki depan yang mana. Jadi ada dua stance, regular stance sama goofy stance. Kalau regular stance itu kaki kirinya di depan. Kaki kiri di depan, lalu kaki kanan naik. Sebaliknya kalau yang goofy stance, kaki kiri kanannya naik dulu, lalu kaki kirinya baru naik juga. Nah itu tergantung nanti kita mau nge-pushnya kaki kiri atau kaki kanan. Itu menentukan juga stance-nya atau kita enaknya di stance apa, regular atau goofy stance. Terus setelah itu? Lalu setelah itu ada sebenarnya sebelum kita push itu juga harus jaga keseimbangan juga. Jadi sebisa mungkin kita nggak condong ke depan atau nggak condong ke belakang. Jadi harus seimbang ya. Bahu, jadi yang menentukan itu antara pinggang, bahu sama tangan. Jadi harus tangan ini harus menjaga keseimbangan juga. Karena nanti yang menentukan kita belok ke kanan atau ke kirinya itu adalah toes atau heels-nya. Gitu. Jadi untuk unlock atau kita cari ke trik-trik selanjutnya itu tergantung kita menjaga keseimbangan kita ini bisa apa enggak gitu. Nanti selanjutnya ada ollie, ada kickflip, ada heel flip, itu tergantung keseimbangan kita. Oke. Nah kalau itu tadi dari guru skateboard kita ya, karena udah mau buka sekolah nih. Ini sekarang dari Mas Aldias nih. Apa yang mau dipertunjukkan ke pemirsa? Di sini. Tapi ini harus dijaga ya Mas. Ini studionya cuma satu soalnya. Jadi hancurkan. Tapi emang kalau basic pertama itu emang harus keseimbangannya. Tadi bener Mas Kevin. Posisi kakinya harus bener. Terus atau jempol depan tuh buat biasanya buat ngimbangin belok ke kiri ya, kiri atau kanan. Nah itu kemudian trik pertama yang basic itu namanya ollie. Itu kayak lompat gitu ya Mas. Itu gimana ngejelasinnya ya? Itu kalau secara fisikanya itu kayak gini Mas. Itu karena yang bagian tadi kan udah dijelasin ada depan ada belakang. Yang belakang namanya tail itu kita harus pop itu kayak dihentak gini. Jadi kapan kalau dihentak gini tuh dia ada momentum buat ke atas gini. Nah fungsi kaki yang satunya adalah kita kayak slide ke depan atau digeser ke depan, nanti biar papanya nanti kan habis dipop gini nih, posisinya kan gini miring. Nah kaki yang depan tadi kita slide ke depan itu sejajar gini. Gitu. Nah tadi kita sudah diajarin oleh Mas Kevin dan Mas Aldias ini trik untuk bisa bermain skateboard ya. Itu yang paling penting adalah keseimbangan, balance ya. Jadi kalau pemirsa di rumah sudah pengen mulai belajar keseimbangannya dulu gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir buat kalian. Ini harapan untuk kemajuan skateboard di Kota Semarang seperti apa? Mas Aldias dulu. Untuk kemajuan skateboard di Kota Semarang, saya sih berharapnya agar teman-teman semua
tetap konsisten bermain skateboard, tetap support pemilik produk skate-skate lokal agar scene di Kota Semarang sendiri juga lebih berkembang nantinya. Itu aja sih. Oke, kalau Mas Kevin? Kalau saya lebih ke merangkul anak-anak yang kecil, yang di bawah umur 15 tahun lah. Jadi teman-teman yang sudah bermain agak lama atau yang udah remaja, kita ngerangkul teman-teman yang masih kecil untuk berani bergabung di ISS. Oke, begitu. Jadi menambah wadahnya juga ya. Oke, terima kasih buat Mas Aldias dan Mas Kevin sudah hadir di Break Time gitu ya. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah bersama kami 30 menit ini. Dan Break Time saat ini akan segera usai, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Mas Aldias dan Mas Kevin akan mempertunjukkan aksi fingerboards-nya gitu ya. Jadi tetap dalam Break Time karena setiap komunitas punya cerita.